Kenapa ada orang yang tanpa banyak usaha tetap jadi pusat perhatian? Kenapa ada seseorang yang tidak selalu paling mencolok secara penampilan, tapi justru paling sulit dilupakan? Dan yang lebih aneh, kenapa kehadiran orang seperti ini bisa membuat lawan jenis merasa tertarik, bahkan sebelum benar-benar mengenalnya? Coba kamu jujur pada dirimu sendiri. Apakah kamu pernah mengalami hal seperti ini? Tatapan yang datang tiba-tiba, perhatian yang terasa lebih tanpa kamu minta, atau seseorang yang seolah langsung terhubung denganmu tanpa alasan yang jelas? Kalau iya, ini bukan kebetulan. Ada sesuatu dalam dirimu yang bekerja secara halus, tapi kuat. Sesuatu yang tidak terlihat secara fisik, tapi terasa nyata dampaknya. Banyak yang menyebutnya sebagai pusaka gaib. Bukan dalam arti benda, bukan sesuatu yang bisa disentuh, tapi energi yang tersimpan dalam dirimu. Energi yang terbentuk dari pengalaman, luka yang kamu lewati, kekuatan batin yang kamu bangun, dan cara kamu mengenal dirimu sendiri. Selamat datang di Queen of Pentacles. Di sini, kita tidak hanya membahas hal yang terlihat, tapi juga memahami kekuatan tersembunyi dalam diri manusia, energi, daya tarik alami, dan bagaimana semuanya bisa memengaruhi hubungan tanpa disadari. Dan di video kali ini, kita akan membahas sesuatu yang mungkin selama ini kamu rasakan, tapi belum bisa kamu jelaskan. Kamu punya pusaka gaib di dalam dirimu yang bisa menarik lawan jenis. Ini buktinya. Apa sebenarnya pusaka itu? Kenapa tidak semua orang memilikinya dalam level yang sama? Dan bagaimana kamu bisa menyadari bahwa itu memang ada dalam dirimu? Sebelum kamu menganggap ini berlebihan, sebelum kamu meragukan apa yang kamu rasakan, dengarkan ini sampai selesai. Karena bisa jadi, selama ini kamu bukan biasa saja. Kamu hanya belum menyadari kekuatan yang kamu miliki. Mari kita mulai. Satu hal yang harus kamu sadari sepenuhnya adalah kartu pertama yang muncul untukmu saat ini adalah Two of Wands, yang menandakan bahwa pusaka gaib yang bersemayam kuat di dalam dirimu itu bentuknya seperti sebuah visi pemikat yang sangat luar biasa kekuatannya. Kamu itu sebenarnya secara alami sudah dibekali dengan sebuah radar gaib yang sangat peka, di mana kamu bisa tahu dengan pasti mana orang yang nantinya bakal bertekuk lutut, mana orang yang akan mengejar-ngejar cintamu, dan mana orang yang akan benar-benar tunduk di bawah pengaruh kamu. Pusaka pemikat ini posisinya berada tepat di area mata batinmu, sehingga membuat tatapan mata kamu itu tidak pernah terlihat kosong atau biasa saja, melainkan punya isi yang sangat tajam, sangat berbobot, dan seolah-olah bisa menembus hingga ke dasar sukma orang yang kamu ajak bicara. Saat kamu melihat lawan jenis, bahkan tanpa kamu sadari sedikit pun, kamu sebenarnya sedang memancarkan energi penguasa yang sangat kental. Sebuah frekuensi kepemimpinan yang bikin siapapun yang menatap matamu merasa harus segera tunduk, merasa segan, atau setidaknya mereka akan berusaha mendekat hanya untuk meminta validasi serta pengakuan dari kamu agar mereka merasa dianggap ada di duniamu. Lalu kita masuk ke kartu Four of Pentacles, di mana kartu ini menjadi bukti nyata kalau pusaka gaib yang ada di dalam tubuhmu itu sifatnya sangat mengunci, sangat protektif, dan tidak sembarangan bisa ditembus oleh energi negatif dari luar. Kamu punya energi yang sangat terjaga, seolah-olah ada pagar gaib yang melindungi privasimu, tapi uniknya, justru sikap tertutup dan protektif inilah yang bikin banyak lawan jenis di luar sana. Jadi penasaran setengah mati dan ingin sekali membongkar rahasia di balik diamnya kamu. Lawan jenis melihat kamu sebagai sosok yang sangat mahal, sangat berkelas, dan sangat susah untuk didapatkan hatinya karena standarmu yang tinggi dan tidak murahan. Pusaka ini berfungsi
menjaga aura kecantikan atau ketampanan batinmu supaya tidak gampang bocor atau tidak gampang luntur ke orang-orang yang niatnya tidak tulus. Jadi hanya orang-orang yang memang punya frekuensi tinggi, punya niat suci, dan punya nyali besar saja yang bisa merasakan tarikan magnetmu yang super kuat dan sangat mematikan ini. Selanjutnya, kartu Justice muncul sebagai penengah yang sangat adil dalam hidupmu, yang artinya pusaka gaib dalam dirimu ini punya fungsi utama sebagai timbangan karma yang sangat akurat dan tajam. Siapapun lawan jenis yang berani mendekatimu dengan niat jahat, niat ingin memanfaatkan, atau cuma sekadar mau main-main dengan perasaanmu, biasanya energi mereka bakal langsung mental. Mereka bakal merasa tidak nyaman, atau hidup mereka tiba-tiba tertimpa kesialan sendiri, karena energi di dalam dirimu itu sangat jujur, sangat murni, dan tidak bisa disuap oleh kepalsuan. Kamu punya kemampuan alami yang sangat luar biasa buat bikin orang lain merasa harus berlaku adil, harus bicara jujur, dan harus menaruh rasa hormat yang tinggi sama kamu sejak pertemuan pertama. Seolah-olah ada sosok hakim gaib yang berdiri dengan gagah di belakang punggungmu setiap kali kamu sedang berinteraksi sama orang baru, sehingga orang yang mau macam-macam pun akan mendadak ciut nyalinya, karena merasakan aura kewibawaan yang sangat berat dari arahmu. Nah, ini dia bagian yang paling inti dan sangat penting untuk kamu pahami, karena kartu The Emperor menunjukkan dengan sangat jelas kalau pusaka gaib utama yang kamu bawa sejak lahir itu adalah tahta wibawa yang sangat tinggi derajatnya. Di dalam dirimu, mengalir energi kepemimpinan yang sangat maskulin, tapi tetap terlihat sangat elegan, sangat berwibawa, dan sangat berwibawa tanpa peduli apapun jenis kelamin kamu saat ini. Inilah alasan utama yang bikin banyak lawan jenis merasa sangat aman saat berada di dekatmu. Namun di saat yang sama, mereka juga merasa terintimidasi karena karisma kamu yang begitu kuat dan mendominasi ruangan. Kamu punya aura perlindungan yang sangat kental, seolah-olah kamu punya perisai tak kasat mata yang sangat tebal yang bikin orang-orang di sekitarmu merasa kalau mereka ada di samping kamu, maka hidup mereka bakal terjamin, masa depan mereka bakal aman, dan batin mereka bakal merasa sangat tenang karena kamu dianggap mampu mengatasi segala badai kehidupan dengan tangan dinginmu. Masuk ke bagian yang lebih lembut dengan kartu Nine of Cups. Pusaka gaib ini bikin kamu punya daya pikat luar biasa yang dinamakan kepuasan batin, atau aura kemakmuran batin yang sangat menenangkan. Orang-orang kalau sudah berada di dekat kamu itu rasanya tenang sekali, hawanya sangat adem, dan secara ajaib mereka tiba-tiba merasa semua masalah, beban pikiran, serta kesedihan mereka hilang begitu saja hanya dengan duduk di sampingmu. Ini adalah jenis pusaka gaib yang sangat langka dan jarang dimiliki oleh orang biasa, yaitu kemampuan untuk memancarkan aura kebahagiaan sejati yang bisa menular ke lingkungan sekitar tanpa kamu perlu bicara banyak. Lawan jenis bakal merasa sangat kecanduan dengan kehadiranmu. Mereka merasa bahwa kamu adalah sosok impian, sosok jawaban atas segala doa-doa mereka. Selama ini, yang meminta diberikan pasangan yang bisa membawa kedamaian dan kecukupan dalam hidup. Lalu ada kartu Nine of Wands yang memperlihatkan sisi lain darimu, di mana kamu itu sebenarnya adalah seorang petarung yang sangat tangguh di alam energi dan dunia batin. Pusaka dalam dirimu ini bentuknya adalah benteng pertahanan yang tidak akan pernah bisa diruntuhkan oleh serangan mental atau guna-guna sekalipun, karena kekuatannya sangat kokoh. Meskipun dalam perjalanan hidup ini kamu mungkin sering disakiti, sering dikhianati, atau sering jatuh berkali-kali, energi gaib di dalam dirimu selalu punya cara untuk menyembuhkan diri sendiri dengan sangat cepat dan bangkit kembali dengan kekuatan 2 kali lipat lebih hebat.
Ketangguhan mental dan spiritual inilah yang bikin banyak lawan jenis merasa kamu itu adalah sosok yang sangat eksotis, sangat berkarakter, dan penuh dengan misteri yang indah, karena meskipun kamu tampak lelah setelah melewati banyak ujian, binar cahaya di matamu tidak pernah padam dan justru makin terang seiring bertambahnya usia. Dengan hadirnya kartu The Hanged Man, pusaka gaibmu memberikanmu sebuah kemampuan luar biasa untuk bisa melihat dunia, melihat masalah, dan melihat manusia dari sisi yang sangat berbeda dan sangat unik dibandingkan orang awam. Kamu punya ilmu kebatinan atau intuisi yang sangat tajam, yang bikin kamu bisa membaca pikiran, membaca niat, bahkan membaca suasana hati, lawan jenis, hanya dari cara mereka menghela napas, atau dari gerak-gerik kecil mereka yang tidak disadari. Ini semua bukan sekadar sulap atau kebetulan semata, tapi ini adalah pancaran energi asli dari pusaka dalam dirimu yang bikin kamu selalu bisa selangkah lebih maju dari siapapun yang mencoba mendekatimu dengan niat tertentu. Kamu tidak mudah tertipu oleh kata-kata manis, karena batinmu sudah tahu duluan apa yang sebenarnya ada di dalam hati mereka yang paling dalam. Lanjut ke kartu Eight of Pentacles, ini menunjukkan sebuah keunikan di mana energi gaibmu itu akan terus terasa, terus menguat, dan terus bercahaya secara otomatis setiap kali kamu sedang fokus melakukan sesuatu. Setiap kali kamu sedang bekerja dengan giat, atau saat kamu sedang fokus mendalami hobimu dengan sepenuh hati, pusaka di dalam dirimu ini mengeluarkan cahaya yang sangat terang dan sangat memikat bagi siapapun yang memandangnya. Lawan jenis bakal terpesona banget dan merasa sangat kagum saat melihat cara kamu fokus pada pekerjaanmu, karena justru pada saat itulah daya pikat kemakmuran dan aura kesuksesan kamu keluar secara maksimal dari pori-pori tubuhmu. Hal ini bikin mereka tidak tahan untuk tidak mendekat, dan mereka punya keinginan kuat untuk bisa menjadi bagian dari hidup kamu yang sangat produktif, sangat tertata, dan penuh dengan keberuntungan materi tersebut. Terakhir, pembacaan ini ditutup dengan sangat sempurna oleh kartu King of Swords, yang menegaskan bahwa pusaka gaib utama dan paling sakti yang kamu miliki adalah pedang kebenaran yang terletak pada lidah dan ucapanmu. Setiap ucapan yang keluar dari mulutmu itu mengandung bobot doa yang sangat kuat dan terkadang bisa menjadi kenyataan, baik itu ucapan yang baik maupun peringatan yang tegas. Lawan jenis sangat segan, bahkan ada rasa takut yang bercampur dengan rasa cinta, yang dalam saat mendengar cara kamu bicara yang sangat tegas, sangat cerdas, sangat logis, namun tetap punya kedalaman spiritual yang tinggi. Ini adalah bukti mutlak dan tidak terbantahkan kalau di dalam dirimu bersemayam sosok bijaksana, sosok guru gaib, atau entitas pelindung yang sangat kuat yang bisa mengendalikan energi di sekitarmu hanya dengan kekuatan pikiran dan ketegasan kata-katamu, sehingga kamu adalah orang yang benar-benar tidak boleh dianggap remeh oleh siapapun. Apa sebenarnya pusaka gaib dalam dirimu yang bikin orang susah menjauh? Kartu pertama yang muncul untukmu adalah Knight of Pentacles, yang menandakan bahwa pusaka gaib pertama yang kamu miliki sejak lahir adalah sebuah kekuatan yang disebut sebagai kekuatan akar bumi. Kamu itu sebenarnya memiliki pancaran energi yang sangat stabil, sangat tenang, dan sangat membumi, yang membuat siapapun orang yang berada di samping kamu merasa bahwa hidup mereka tiba-tiba punya pijakan yang jelas dan arah yang pasti. Pusaka gaib ini memang tidak terlihat secara kasat mata, tapi getarannya sangat bisa dirasakan dari cara kamu membawa diri yang selalu tenang, sangat dewasa, tidak pernah gerasak-gerusuk, dan tidak gampang panik saat menghadapi masalah seberat apapun. Lawan jenis yang mengenalmu akan secara otomatis merasa bahwa kamu adalah pelabuhan terakhir tempat mereka harus berhenti mencari,
Karena energi dari kartu ini memberikan rasa aman yang sangat luar biasa dan sangat mahal harganya, terutama di zaman sekarang yang serba cepat, serba instan, dan penuh dengan kepalsuan. Lanjut ke kartu Strength, ini menunjukkan dengan sangat jelas bahwa di dalam kedalaman jiwamu bersemayam sebuah pusaka gaib yang berfungsi sebagai penenang jiwa yang sangat sakti. Kamu itu sebenarnya memiliki kemampuan spiritual yang alami untuk menjinakkan sifat-sifat liar, watak yang keras, atau emosi yang meledak-ledak dari setiap orang yang berada di dekatmu atau yang berinteraksi langsung denganmu. Itulah sebabnya mengapa orang yang tadinya dikenal sangat keras kepala, sangat egois, atau sangat pemarah, bisa tiba-tiba berubah menjadi sosok yang sangat lembut, sangat penurut, dan sangat sopan saat bicara berdua saja dengan kamu. Kamu sama sekali tidak perlu menggunakan kekerasan, tidak perlu berteriak, atau menggunakan suara tinggi untuk didengarkan, karena aura dalam dirimu sudah memiliki wibawa alami yang sangat kuat, yang bikin orang lain merasa segan. Tapi di saat yang sama, mereka merasa ingin selalu berada di bawah perlindunganmu yang menenangkan. Lalu muncul kartu Nine of Pentacles, di mana pusaka gaib yang terpancar dari sini adalah sebuah kemewahan aura yang sangat memikat siapapun yang memandangmu. Kamu itu memiliki energi kemandirian yang sangat kuat dan sangat solid, seolah-olah kamu sudah memiliki kebun bunga yang sangat indah dan asri di dalam batinmu sendiri, tanpa perlu bantuan orang lain untuk merawatnya. Pusaka ini membuat kamu selalu kelihatan sangat berkelas, sangat elegan, punya martabat yang tinggi, dan memiliki standar kualitas hidup yang mahal, meskipun saat itu kamu sedang tidak memakai barang-barang bermerek atau perhiasan yang mewah. Orang-orang di sekitarmu, terutama lawan jenis, akan merasa sangat susah untuk menjauh dari radarmu, karena mereka sangat ingin mencicipi sedikit saja kedamaian, kenyamanan, dan aura kemakmuran yang terpancar nyata dari kulitmu, serta dari cara kamu memberikan senyuman yang sangat tulus dan menyejukkan hati. Kartu The Lovers muncul sebagai bukti mutlak kalau kamu juga dibekali dengan pusaka gaib yang disebut tali pengikat sukma yang sangat kuat pengaruhnya. Ini adalah jenis pusaka yang fungsinya sangat dominan di area hubungan asmara dan koneksi batin antar manusia, di mana setiap kali kamu menjalin komunikasi atau sekadar mengobrol dengan seseorang, energinya itu tidak hanya berhenti sampai di telinga mereka saja sebagai kata-kata biasa, melainkan getaran suaramu dan tatapan matamu langsung masuk merasuk ke dalam relung hati mereka yang paling dalam dan mengunci perasaan mereka tanpa mereka sadari. Kamu punya kemampuan alami untuk membuat orang lain merasa sangat yakin bahwa kamu adalah belahan jiwa mereka yang selama ini hilang, sehingga sekali saja mereka mengenal kamu lebih dalam, rasanya separuh nyawa mereka bakal ikut hilang, atau hidup mereka bakal hambar kalau sampai kamu pergi menjauh dari sisi mereka. Dengan kartu The Moon, pusaka gaibmu memberikanmu sebuah daya pikat misteri yang sangat dalam dan sangat sulit untuk dijelaskan dengan logika manusia biasa. Kamu itu di mata lawan jenis terlihat seperti cahaya rembulan di malam hari yang sangat mempesona, sangat cantik, tapi sekaligus sulit untuk ditebak apa yang sebenarnya sedang kamu pikirkan di dalam hati. Pusaka ini membuatmu memiliki sisi batin yang sangat dalam, yang bikin orang lain selalu merasa penasaran, selalu merasa tertantang, dan selalu ingin menggali lebih jauh tentang siapa kamu sebenarnya di balik sikap diammu itu. Lawan jenis seringkali merasa terobsesi secara tidak wajar kepada kamu, karena mereka merasa ada sebuah rahasia besar yang sangat indah di balik matamu, yang membuat bayangan wajahmu terus-menerus muncul di pikiran mereka, bahkan sampai terbawa ke dalam alam mimpi mereka berkali-kali. Kartu The Devil di posisi ini sama sekali bukan berarti hal yang buruk atau negatif,
melainkan menunjukkan bahwa kamu memiliki pusaka gaib yang bernama magnet keinginan yang sangat luar biasa kuatnya. Kamu punya daya tarik secara fisik dan pancaran energi yang sangat intens yang bikin orang lain merasa sangat betah, merasa nyaman, hingga tahap ketagihan untuk terus berada di dekatmu setiap hari. Ini adalah jenis energi magnetis yang bikin orang lain merasa terkunci hatinya, merasa sulit berpaling, dan merasa tidak akan pernah bisa menemukan pengganti yang sepadan atau sehebat kamu di luar sana. Kamu punya daya pikat yang masuk sangat jauh ke alam bawah sadar mereka, yang bikin mereka selalu rindu, selalu gelisah, dan selalu mencari-cari keberadaanmu, seolah-olah kehadiran kamu adalah sebuah kebutuhan pokok yang harus dipenuhi dalam hidup mereka agar mereka merasa utuh. Lalu ada kartu Four of Wands yang menandakan bahwa pusaka gaib di dalam dirimu ini juga berfungsi sebagai rumah bagi jiwa yang sangat hangat bagi siapapun. Setiap orang yang datang mendekat kepadamu, entah itu teman atau lawan jenis, mereka akan secara otomatis merasa seperti sedang pulang ke rumah yang sangat nyaman setelah perjalanan panjang yang melelahkan. Kamu punya energi penyembuh yang bisa menyatukan kembali pecahan-pecahan hati orang lain yang mungkin saat ini sedang hancur, sedang kecewa, atau sedang terluka karena masa lalu mereka. Itulah sebabnya banyak orang yang sudah masuk ke dalam hidupmu akan merasa sangat susah untuk menjauh atau pergi, karena mereka merasa hanya di dekatmu sajalah. Mereka bisa berani menjadi diri sendiri seutuhnya, tanpa perlu memakai topeng kepalsuan, dan tanpa perlu takut akan dihakimi atas kekurangan yang mereka miliki. Kartu The Sun menunjukkan kalau kamu juga secara sah memiliki pusaka, cahaya kebahagiaan, yang energinya sangat terang benderang, menyinari sekelilingmu. Dimanapun kamu berada, di lingkungan manapun kamu masuk, kamu akan selalu menjadi pusat perhatian yang positif karena kamu membawa energi keceriaan dan kejujuran yang sangat murni tanpa ada niat jahat sedikit pun. Pusaka ini membuat kamu memiliki aura yang sangat cerah, yang sanggup mengusir mendung kesedihan di hati orang lain hanya dengan kehadiranmu atau suara tawamu saja. Lawan jenis melihat kamu sebagai sosok yang bisa memberikan harapan hidup yang baru bagi mereka yang hampir putus asa, sehingga mereka akan berusaha sekuat tenaga, berkorban apa saja, agar bisa tetap ada di dalam lingkaran kehidupanmu, supaya hidup mereka tidak kembali gelap dan suram seperti dulu lagi. Terakhir, pembacaan ini ditutup dengan kartu Seven of Swords, yang merupakan simbol dari pusaka kecerdikan gaib yang menjaga keselamatanmu dari orang-orang jahat. Kamu itu sebenarnya dibekali dengan intuisi yang sangat tajam, sebuah firasat yang sangat kuat untuk selalu bisa melindungi dirimu sendiri dari segala macam tipu daya atau pengkhianatan. Kamu tahu kapan waktu yang tepat untuk mendekat memberikan perhatian, dan kamu juga sangat tahu kapan harus sedikit menarik diri atau bersikap dingin untuk membuat orang lain semakin penasaran dan semakin gila mengejarmu. Pusaka ini menjaga agar ketulusan hati kamu tidak gampang dimanfaatkan oleh orang yang salah. Tapi justru sisi cerdik dan penuh strategi alami inilah yang bikin lawan jenis makin merasa tertantang, makin merasa penasaran, dan makin susah buat lepas dari pesona kamu yang sangat pintar memainkan ritme perasaan ini. Apakah ini alasan kenapa kamu sering jadi pusat perhatian tanpa berusaha? Kartu pertama yang muncul untukmu saat ini adalah The Tower, yang secara spiritual menandakan bahwa alasan utama kenapa kamu sering sekali menjadi pusat perhatian secara mendadak adalah karena kamu memiliki energi kejutan semesta yang sangat dahsyat di dalam batinmu. Kehadiranmu di sebuah ruangan atau di tengah keramaian itu ibarat sebuah petir di siang bolong
yang kekuatannya mampu meruntuhkan tembok pertahanan serta topeng kepalsuan orang lain dalam sekejap saja. Pusaka gaib yang bersemayam dalam dirimu ini memiliki kemampuan unik untuk mengubah suasana yang tadinya kaku, tegang, atau membosankan menjadi langsung berubah total dan cair hanya karena langkah kakimu masuk ke sana. Orang-orang di sekitarmu merasa sangat tertarik padamu karena mereka secara tidak sadar merasakan adanya guncangan energi yang sangat jujur, sangat murni, dan sangat kuat yang seolah-olah memaksa mata mereka untuk terus melihat ke arahmu dengan perasaan penuh tanda tanya sekaligus kagum, seolah-olah akan ada sesuatu yang besar, penting, dan bersejarah yang akan terjadi setiap kali kamu muncul di hadapan mereka. Lanjut ke kartu Three of Cups. Di sini terlihat dengan sangat jelas kalau kamu sebenarnya memiliki aura kegembiraan alami yang sangat menular bagi siapapun yang berada di dekatmu. Pusaka dalam jiwamu itu bentuknya adalah sebuah getaran persaudaraan dan kekeluargaan yang sangat kental, sehingga tanpa kamu perlu banyak bicara atau bertingkah berlebihan pun, orang-orang di sekelilingmu langsung merasa kalau kamu adalah sosok yang sangat asyik, sangat seru, dan sangat layak untuk diajak berbagi kebahagiaan bersama. Inilah yang bikin banyak lawan jenis atau lingkungan sosialmu merasa seperti mendapatkan suntikan semangat dan kesegaran baru hanya dengan melihat wajahmu yang tenang, namun ceria itu. Kamu memiliki magnet gaib yang bisa menarik orang-orang dari berbagai kalangan untuk berkumpul di sekitarmu. Bukan karena kamu meminta, tapi karena mereka sangat ingin ikut merasakan energi perayaan, energi kebersamaan, dan getaran tawa yang secara otomatis terpancar dari kulitmu, serta dari setiap gerak-gerikmu yang sangat luwes. Lalu ada kartu Six of Wands yang menjadi bukti otentik kalau kamu itu sebenarnya memiliki aura kemenangan yang sangat kental melekat pada dirimu sejak lahir. Pusaka gaibmu itu terletak pada caramu berjalan, caramu duduk, dan caramu membawa diri yang selalu terlihat penuh percaya diri, serta sangat berwibawa, meskipun mungkin di dalam hati yang paling dalam, kamu sedang merasa gugup atau sedang banyak pikiran. Orang-orang di luar sana melihat kamu seolah-olah kamu adalah seorang pahlawan yang baru saja pulang memenangkan sebuah pertempuran besar yang sangat sulit. Ini adalah pancaran energi juara yang sangat langka, yang bikin lawan jenis merasa sangat bangga, merasa sangat terhormat, dan merasa derajatnya ikut terangkat kalau mereka bisa berada di dekatmu atau berjalan bersamamu. Kamu tampak seperti seseorang yang sudah sangat sukses, sudah mapan, dan sudah punya segalanya dalam hidup. Padahal mungkin saat itu kamu cuma lagi memakai pakaian sederhana, atau sedang belanja sayur di pasar biasa. Namun kelas dan martabatmu tetap tidak bisa disembunyikan oleh apapun. Kartu Knight of Pentacles menunjukkan bahwa kamu juga memiliki pusaka keteguhan bumi yang membuat energinya sangat padat dan berisi. Alasan utama kenapa orang-orang sangat susah memalingkan muka darimu adalah karena kamu punya vibrasi atau getaran spiritual yang sangat stabil, sangat tenang, dan sangat bisa diandalkan dalam kondisi darurat sekalipun. Di tengah dunia yang serba berisik, serba terburu-buru, dan selalu berubah-ubah setiap detiknya ini, kamu muncul sebagai sosok yang sangat tenang, sangat membumi, dan sangat tertata rapi jiwanya. Ketenangan yang sangat dalam inilah yang justru jadi pusat perhatian utama. Karena di zaman sekarang, sosok orang yang bisa tetap tenang, tetap fokus pada tujuan, dan tidak gampang terpengaruh omongan orang adalah sosok yang sangat langka ditemukan dan terlihat sangat menawan di mata siapapun yang memandangmu dengan serius. Masuk ke kartu The Devil, kamu tidak perlu merasa takut atau khawatir, karena di sini artinya kamu memiliki pusaka magnetisme bawah sadar
yang luar biasa kuat daya tariknya. Ada sebuah pusaka gaib dalam dirimu yang bekerja sangat aktif di dimensi bawah sadar untuk menarik sisi paling dalam dari perasaan orang lain tanpa mereka bisa melawannya. Kamu punya daya pikat yang bikin orang lain merasa terikat secara batin atau merasa kecanduan untuk terus melihat, terus memantau, dan terus ingin berada di jangkauan pandanganmu setiap waktu. Ini sama sekali bukan sesuatu yang kamu buat-buat atau hasil dari susuk. Tapi memang murni pancaran energi liarmu itu sangat kuat dan bikin orang lain merasa sangat tertantang untuk mendekat, seolah-olah kamu memiliki sebuah rahasia besar yang sangat dalam yang bikin mereka tidak bisa berhenti penasaran dan ingin terus menggali lebih jauh tentang pribadimu. Dengan kartu The Emperor, alasan lain kenapa kamu selalu jadi pusat perhatian adalah karena kamu secara alami memiliki wibawa pemimpin yang sangat besar kekuasaannya. Ada sosok pelindung gaib yang sangat gagah, yang berdiri tegak di belakangmu, yang selalu memberikan kesan kepada orang asing bahwa kamu adalah penguasa sejati di wilayahmu sendiri atau di bidang yang kamu kuasai. Pusaka ini bikin banyak lawan jenis merasa segan, merasa hormat, sekaligus sangat kagum dengan ketegasanmu. Kamu sama sekali tidak perlu memerintah dengan suara keras atau bersikap kasar, tapi orang-orang secara otomatis bakal memberikan jalan untukmu, memberikan kursi, atau mendengarkan dengan penuh perhatian saat kamu mulai bicara, karena aura otoritasmu itu benar-benar nyata, terasa sangat padat, dan tidak bisa dibantah oleh siapapun yang merasakannya. Lalu, ada kartu The Hermit, dan inilah bagian yang sangat unik karena pusaka gaibmu juga berbentuk cahaya kebijaksanaan yang sangat teduh. Meskipun kamu sering terlihat diam, lebih suka mendengarkan daripada bicara, atau terkadang lebih suka menyendiri untuk menenangkan diri, justru kesunyianmu itulah yang bikin orang lain makin tertarik untuk mendekat. Kamu punya binar mata yang menunjukkan kedalaman jiwa, yang menunjukkan kalau kamu adalah orang yang sudah banyak makan asam garam kehidupan dan punya mental yang sangat matang. Kebanyakan orang biasanya jadi pusat perhatian karena mereka berisik atau mencari panggung, tapi kamu justru jadi pusat perhatian karena kedalaman jiwamu yang sunyi namun berisi. Lawan jenis merasa kamu punya dunia sendiri yang sangat luas, sangat indah, dan sangat damai, sehingga mereka secara diam-diam sangat ingin diajak masuk dan menjadi bagian di dalamnya. Kartu Eight of Wands muncul membawa energi pesan cepat semesta yang menandakan bahwa kehadiranmu selalu membawa perubahan yang dinamis. Kehadiranmu itu punya frekuensi yang sangat cepat, sangat lincah, dan penuh dengan ide-ide yang brilian yang tidak pernah terpikirkan oleh orang lain. Pusaka gaib ini bikin kamu selalu terlihat penuh semangat, selalu aktif, dan selalu punya solusi untuk setiap masalah yang muncul secara tiba-tiba. Orang-orang sangat memperhatikanmu karena mereka merasa hidup mereka jadi lebih bergerak, lebih berwarna, dan lebih bergairah saat ada kamu di tengah-tengah mereka. Kamu ibarat angin segar yang membawa kabar baik dari kejauhan, sehingga setiap kali kamu datang ke suatu tempat, orang-orang di sana akan langsung menoleh dengan harapan besar bahwa kamu akan membawa perubahan positif atau membawa kabar yang sangat menyenangkan bagi hidup mereka hari itu. Terakhir, pembacaan ini ditutup dengan sangat indah oleh kartu Three of Wands, yang menunjukkan bahwa alasan pamungkas kamu jadi pusat perhatian dunia adalah karena kamu punya pandangan masa depan yang sangat jernih. Pusaka gaib ini bikin auramu selalu terlihat sangat optimis, penuh harapan, dan sangat yakin akan keberhasilan yang akan datang nantinya. Saat orang lain di sekitarmu sedang sibuk mengeluh tentang keadaan atau menyerah pada nasib, kamu justru terlihat sedang menatap jauh ke depan dengan penuh keyakinan dan senyuman yang penuh arti. Energi harapan yang sangat kuat inilah
yang bikin orang-orang di sekelilingmu ingin selalu dekat denganmu dan tidak mau lepas darimu. Karena mereka merasa secara otomatis kalau mereka ikut bersamamu dan mendukung langkahmu, maka masa depan mereka juga akan ikut cerah, ikut beruntung, dan penuh dengan peluang-peluang besar yang sangat menguntungkan bagi kehidupan mereka secara keseluruhan. Sekarang kamu mulai memahami bahwa apa yang kamu miliki bukan sesuatu yang bisa dilihat dengan mata, tapi bisa dirasakan dengan sangat jelas oleh orang lain. Energi itu nyata, bukan dalam arti mistis yang harus ditakuti, tapi sebagai hasil dari siapa dirimu sebenarnya. Cara kamu berpikir, cara kamu membawa diri, cara kamu bertahan dan berkembang dari pengalaman hidupmu. Itulah yang membuatmu berbeda. Dan itulah yang membuat orang lain merasa tertarik, bahkan tanpa mereka sadari alasannya. Tapi ada satu hal penting yang tidak boleh kamu abaikan. Kekuatan seperti ini bukan hanya tentang menarik perhatian. Ini juga tentang tanggung jawab. Karena tidak semua yang tertarik padamu datang dengan niat yang jelas. Tidak semua yang mendekat benar-benar memahami dirimu. Ada yang hanya terpikat, ada yang hanya penasaran, ada yang hanya ingin merasakan energi itu, tanpa benar-benar siap untuk menjaganya. Disinilah kamu harus sadar bahwa kamu bukan sekadar seseorang yang menarik. Kamu adalah seseorang yang punya kendali atas siapa yang boleh mendekat lebih jauh. Jangan biarkan daya tarik itu membuatmu kehilangan arah. Jangan biarkan perhatian yang datang membuatmu menurunkan standar dirimu sendiri. Karena pada akhirnya, bukan tentang seberapa banyak orang yang tertarik padamu, tapi tentang siapa yang benar-benar layak untuk mengenalmu lebih dalam. Gunakan kekuatan itu dengan kesadaran, dengan batas yang jelas, dengan pilihan yang matang. Karena ketika kamu tahu nilai dirimu, kamu tidak akan sembarangan membuka ruang untuk siapapun. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir di Queen of Pentacles. Jika pesan ini terasa sangat dekat dengan apa yang kamu alami, simpan sebagai pengingat bahwa apa yang ada dalam dirimu adalah kekuatan, bukan kebetulan. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya. Dan ingat, yang membuatmu menarik bukan hanya apa yang terlihat, tapi apa yang kamu bawa dari dalam dirimu, yang tidak semua orang bisa miliki atau pahami.